This is Pop Bella's Futures Female Podcast. Let's go. Mbak Suci Arumsari, selamat datang di podcast FIF Pop Bella. Terima kasih Mbak Ayu. Iya, cantik sekali hari ini. Ya Allah, alhamdulillah, amin. Mbak Ayu juga deh, kayaknya sama deh. Alhamdulillah. Tadi kita sempat menyebutkan insya Allah air wudhu ya. Asik. Amin, bener-bener. Nah Mbak, tujuan Pop Bella mengundang Mbak Suci ini kita penasaran karena tentu pasti banyak perempuan yang juga pengen melakukan apa yang Mbak Suci lakukan, bisnis ini gitu ya. Tapi sebelum melanjutkan, Mbak Suci ini adalah co-founder Alo Dokter dan sudah berdiri sejak 2014, betul ya? Which is di saat itu kayaknya memang belum ada ya. Alo Dokter yang kita kalau mau nyari penyakit saat itu tuh kita kalau mau nyari, aduh gejala gue kayak gini, googling, wah bisa salah informasi nih, banyak ya banget. kan? Mau ke dokter, aduh effort gitu, nggak ada sesuatu yang buat kita percaya gitu, kecuali bener-bener datang ke rumah sakit gitu, ke dokter. Oke. Kita mulai dari awal nih Mbak. Siap. Jadi kalau Pop Bella search, Mbak Suci ini kan platform Alo Dokter ini hadir setelah Mbak mengalami masalah kesehatan. Di sini disebut hernia nucleus pulposus atau HNP tipe 5. Boleh dijelaskan lebih lanjut nggak Mbak? Bagaimana sampai akhirnya Mbak bisa tercetus ide untuk membuat platform ini? Oke, jadi sebenarnya platform ini tuh terbentuk karena pengalaman pribadi sendiri. Yang tadi Mbak Ayu bilang tadi, ini kenapa nih terbentuk? Karena aku tuh pernah menjadi pasien, jadi pernah mengalami kelumpuhan sementara. Nah, yang disebabkan mungkin salah satunya adalah karena HNP di lumban 4 dan lumban 5-ku gitu. Plus ditambah lagi. Punten Mbak, lumban 4 dan 5 tuh lower back. Betul. Jadi awalnya tuh sebenarnya sudah ada gejala sih gitu dari zaman kuliah tuh udah mulai kalau misalkan nunduk tuh naiknya lagi tuh susah gitu, jadi kayak sakit banget gitu, tapi nggak dirasa gitu, masih tetap main, masih suka aktivitas gitu. Nah tiba-tiba di tahun 2011-2012 tuh sebenarnya udah ada gejala kayak kok sakit banget ya gitu, bener-bener numb banget, jadi nggak kesemutan dan sebagainya. Nah terjadi pada saat fatalnya itu ketika lagi ngelakukan aktivitas, aku nunduk dan nggak bisa berdiri lagi gitu, itu benar-benar sakitnya luar biasa banget gitu. Jadi benar-benar paralyzed, jadi benar-benar aku nggak bisa gerakin kaki ke bawah gitu, pinggang tuh rasanya auzubillah min zalik, sakit banget gitu kan. Itu berarti saraf kejepit, bisa dibilang saraf kejepit, betul, terkenalnya saraf kejepit. Terus ditambah aku ada scoliosis juga sedikit gitu kan, jadi benar-benar komplit itu tulang belakang gitu kan. Nah terus pada saat itu benar-benar paralyzed banget, aku tuh nggak bisa ngegerakin kakiku, aku di rumah sakit kurang lebih hampir 1 bulan ya gitu kan. Wah lama ya. Lama banget gitu, sampai akhirnya karena penasaran aku sebenarnya sakit apa. Sebenarnya dokter udah kasih tahu bahwa Suci kamu tuh sakitnya ini dan ini, tapi namanya zaman dulu masih muda kan, kepo kan. Betul. Penasaran dong, kenapa kok bisa sakit kayak gini, kenapa gitu. Ternyata pas ngelihat aku searching yang ada malah stresnya berkepanjangan gitu, karena ngeliatnya serem-serem. Wah jangan-jangan ada yang bilang kanker tulang lah, ada yang bilang ina itu gitu kan di Google pada saat itu di sosial media. Karena mungkin agak parno, ini gejala gue gitu kan. Iya benar banget gitu kan. Sampai akhirnya benar-benar di titik terendah dan di titik pasrah sebenarnya di situ. Jadi saking udah ibaratnya masih muda, belum nikah, masih hype banget gitu kan. Terus tiba-tiba shut down lah sebentar gitu kan. Terus itu kayak ngerasa udah titik terendah banget. Bahkan sampai aku sempet mau kayak, oh my god, aku mau kemana nih abis ini nih, kayak udah bener-bener udahlah gitu kan. Jadi udah bener-bener titik terendah banget, almost depresi bahkan sebenarnya, malah udah depresi gitu kan. Nah di situ sudah bener-bener ada di masa itu, sampai akhirnya aku berpikir gini, ya udah deh, aku tuh nggak boleh nih kayak begini karena masih ada orang tua. Jadi orang tua tuh saat itu nungguin dan nangis mulu kerjaannya gitu kan. Dan di situ ngerasa kayak udah dari kecil sampai gede bikin nangis, masa sih sampai sekarang bikin nangis juga gitu kan. Sampai akhirnya aku berpikir ya udah, kalau misalkan amit-amit terburuknya aku nggak bisa jalan, yang penting mulut masih bisa ngomong, terus juga tangan masih bisa gerak, otak aku masih bisa jalan gitu kan, aku harus buat apa nih gitu. Sampai akhirnya aku di dalam masa proses penyembuhan itu aku ngerasa bahwa kayaknya aku harus buat sesuatu, setidaknya itu adalah informasi yang valid gitu, informasi kesehatan. Jadi awal terbentuknya Alo Dokter itu karena mungkin aku sebagai pasien. Jadi aku ngerasa bahwa ini jangan sampai kejadian lagi, amit-amit Mbak Ayu, kalau misalkan aku pernah banget inget baca salah satu artikel yang kita nggak tahu itu artikel dari siapa, yang tanggung jawab siapa, kalau aku ikutin mungkin aku nggak ada di sini gitu kan. Gitu. Karena memang agak ekstrim, tapi kan namanya pada saat depresi kita kalau mau cari sesuatu kan harus
diikutin gitu kan pada saat itu kan, karena pengennya sembuh aja gitu, tapi tanpa melihat background medisnya ini bener apa enggak gitu. Nah di situ aku mulai ngerasa bahwa kayak oke deh, setidaknya aku harus berguna setidaknya untuk diriku sendiri pada saat itu. Jadi aku membuat Alo Dokter ini awal itu hanya informasi kesehatan dulu, setidaknya informasi kesehatan yang memang benar-benar valid secara medis. Jadi bukan karena kita mau tahu, bukan karena kita mau lihat informasi yang memang kita mau tahu gitu. Terkadang kan kita kalau cari informasi yang bagus-bagus dulu deh, yang ini dulu deh kan gitu kan. Tapi ini harus benar-benar informasi yang secara medik itu terbukti dan valid dan bisa ditanggung jawab. Nah dari situ akhirnya terbentuklah aku ingin membuat sebuah website awalnya, yaitu website Alo Dokter, sampai akhirnya berkembang menjadi aplikasi. Nah ini proses pembentukan website ini setelah sembuh atau pas during penyembuhan? Jadi idenya itu sebenarnya pada saat proses penyembuhan. Jadi punya ide aku kalau misalkan sembuh nih, apapun yang terjadi yang penting keluar dari rumah sakit, aku harus buat something nih. Gitu. Dan aku bekerja sama dengan partnerku yang kebetulan dia itu benar-benar jago banget di IT, teknologi dan sebagainya, dan aku bilang kita kayaknya harus membuat sesuatu yang benar-benar luar biasa nih, setidaknya untuk kita sendiri dulu, untuk keluarga muda kita dulu deh gitu misalkan. Untuk anak-anak muda kalau cari informasi itu jangan katanya, apalagi kalau kesehatan kan nggak bisa coba-coba Mbak Yu. Kalau udah coba gagal auzubillah min zalik ya kan. Jadi berangkat dari situ, keluar dari rumah sakit, kita godok abis bareng-bareng, kira-kira apa nih, yaudah yuk kita buat website dulu. Jadi aplikasinya itu di tahun 2016 gitu. Jadi 2014 2 tahun setelah. Tapi kita sudah mulai proses. Jadi di 2014 kita buat website dulu, di 2015 itu kita sudah ada service-service yang lainnya, sampai akhirnya kita menjadi satu ekosistem yang lengkap yang ada di Indonesia untuk kesehatan masyarakat. Untuk di tahun pertama di 2014 itu informasinya berupa apa yang diwartakan gitu? Jadi pada saat di 2014 itu aku tuh mencari tahu kira-kira apa sih sebenarnya disease yang banyak dicari di sosial media. Misalkan adalah penyakit-penyakit yang memang umum, misalkan batuk, pilek, kanker, ataupun juga seks, ataupun juga penyakit-penyakit yang memang kita lihat orang tuh searchingnya banyaknya apa gitu. Jadi dari situ kita bermula dia itu dengan memberikan informasi dulu. Nah informasinya itu harus benar-benar valid. Yang aku maksud valid adalah harus benar-benar sudah diverifikasi oleh dokter dan mudah dimengerti sama kita. Karena terkadang bahasa kita. Betul, karena terkadang kalau misalkan kita nanya gitu kan dengan bahasa dokter, kita juga kadang bingung kan. Nah, jangan sampai implementasinya jadi berbeda. Gitu. I see. Jadi benar-benar harus memang masyarakat dan kita sebagai yang pasien itu mengerti sebenarnya informasi ini apa sih gitu. Jadi untuk preventif awal. Nah pas di awal itu responnya berarti kan harus dilihat kan sukses nggak nih? Orang-orang pada baca nggak? Itu gimana? Jadi pada tahun 2014 kita mulai dari website. Sebenarnya sih telemedicine itu sudah ada. Di 2014 itu udah ada beberapa player, tapi memang belum terkenal sekarang gitu. Dan memang belum semudah pada saat Alo Dokter datang gitu. Jadi Alo Dokter tuh sepertinya memberikan sesuatu yang baru, tapi orang juga bisa merubah gitu kan. Karena awalnya kan dulu kayak Mbak Ayu bilang, kalau sakit ya harus ke rumah sakit gitu kan. Apapun yang terjadi, atau kalau misalkan kita ada penyakit, kita pasti nanyanya sama siapapun padahal sebenarnya bukan medical base gitu kan. Jadi katanya, kata nenekku zaman dulu gitu kan. Semua orang masuk angin, apapun penyakitnya semua masuk angin gitu kan. Iya benar-benar. Nah, di situ kita ngebuat dulu website dulu, kita buat informasinya dulu. Nah, kita melihat ternyata banyak banget loh yang mencari mengenai informasi terkini mengenai kesehatan. Banyak banget ternyata. Nah, terus aku berpikir lagi, kalau misalkan kita sudah tahu, kita sudah preventif awal, kita harus bagaimana? Nah, disitulah adanya service lagi, yaitu adalah telemedicine, konsultasi bersama dengan dokter. Karena kan bagaimanapun kalau kita baca, takutnya ada implementasi yang tidak sesuai gitu kan. Jadi lebih baik tetap ada self diagnose tuh pasti ada gitu kan. Jadi lebih baik yuk tanya aja dulu sama dokter. Nah, sebagainya, sampai akhirnya kita punya ekosistem yang sangat lengkap sekali. Nah, kalau membaca lebih lanjut lagi di tahun 2016 kan ada pesaing lain juga pasti gitu ya. Pasti ada. Nah, ini benar nggak nih Mbak? Alo Dokter menjadi platform telemedicine terbesar di Indonesia yang telah bekerja sama dengan 20.000 dokter dan lebih dari 500 rumah sakit. Betul. Saat ini kita sudah memiliki 80.000 network dokter sebenarnya, dan kita sudah memiliki 30 juta pengguna aktif dan juga 1.500 networking dari rumah sakit dan juga dari tempat kesehatan lainnya gitu. Nah, itu bisa menjalin saling percaya tuh gimana sih caranya, Mbak?
Karena ya aku bilang tadi ya, apalagi kalau misalkan kita flashback nih, aku bukan dari dokter kan, aku itu bukan dokter. Mau pertanyaanku lebih lanjut nih, karena penasaran banget. Iya, jadi awalnya aku bukan dokter, aku bukan dari dunia medis juga gitu kan. Tapi kok ini tiba-tiba kucuk-kucuk bikin sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan. Dan di situ aku merasa bahwa karena visi dan misiku sangat jelas, yaitu aku tidak mau ada orang yang salah atau menggampangkan masalah kesehatan. Karena aku pasien gitu. Nah disitulah aku merasa bahwa yang harus dikuatkan di telemedicine khususnya di Halo Dokter adalah apa? Teknologi dan juga medical base-nya. Jadi teknologi dicampurkan dengan medical itu benar-benar sangat luar biasa, bisa membantu masyarakat dan terbukti dengan adanya pandemi akhirnya bisa membantu masyarakat Indonesia untuk setidaknya bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi pada kesehatan mereka gitu. Tahun 2016 banyak akhirnya ada salah satu teman mungkin yang pada tahu datang juga gitu kan. Berarti itu bagus gitu karena secara bisnis berarti memang itu melihat adanya ketertarikan yang membuat potensi di situ. Betul, potensi bisnis yang memang bisa dijalankan gitu. Nah, tapi tetap kalau dari saya sendiri adalah yang menjadi perbedaan dan keunikannya itu harus dari Halo Dokter itu adalah medical dan teknologi. Kita selalu bilang seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalkan tentang medical itu harus benar-benar nggak bisa ada persentase salah gitu ibaratnya. Harus sesuai dengan medical journey-nya tuh harus sesuai. Salah lumbar aja bisa berabe. Iya, makanya salah tusuk gitu kan nggak boleh gitu. Jadi itu benar-benar aku tuh dengan tim benar-benar membuat yang namanya konsisten terhadap kualitas dari medical yang kita mau berikan. Yang kedua teknologi. Teknologinya itu harus seperti apa? Mungkin di sini aku bisa jelaskan di Halo Dokter ini kita memiliki dari mulai IT, developer, semuanya itu orang Indonesia. Pertama kali pada bilang, "Ci, lo yakin semuanya orang Indonesia?" Yakin banget. Emang kenapa? Karena kan kebanyakan dari sana gitu kan, negara-negara sana. Saya bilang Indonesia itu banyak banget yang pintar, bahkan jauh lebih pintar saya bilang. Dan alhamdulillah terbukti kita sudah mendapatkan sertifikat ISO 27001 yang dimana kan itu membuktikan bahwa teknologi kita itu sangat aman dan juga bisa digunakan oleh masyarakat gitu. Jadi benar-benar technical medicalnya harus kuat dan juga yang pastinya kita memberikan servis yang memang dibutuhkan, bukan kita yang mau bikin, tapi kita melihat bahwa pangsa pasar itu memang membutuhkan telemedicine dan juga teman-teman yang lainnya yang bisa membuat satu journey supaya kesehatannya jadi lebih mudah ketika mereka ada masalah gitu. Ngomongin tadi technical and medical yang harus terpercaya dan emang berkualitas. Bagaimana cara Mbak Suci menarik investor untuk gue bisa bikin kayak gini nih? Betul. Sebenarnya paling utama itu kan dari awal ketika memulai sebuah bisnis itu bukan investor dulu, tapi adalah user dulu ibaratnya, ya kan? Gitu. Nah, yang pertama kali aku lakukan adalah aku membangun visi dan misiku dulu nih. Aku mau apa sih sebenarnya, gitu kan? Jangan itu yang aku gitu jual kan, bener kan? Apalagi untuk investor awalnya kita belum dapat akuisisi user, apa ini yang mau kita jual? Pasti visi dan misi kita terlebih dahulu. Nah, itu aku bangun visi misiku adalah yang aku bilang tadi, mungkin klise kedengarannya, tapi memang this is realitinya bahwa aku tuh nggak mau ada orang yang sama memiliki pengalaman kayak aku dulu gitu. Karena sakit itu nggak enak, gitu kan? Kebayang kalau kita lagi sehat terus tiba-tiba sakit, itu rasanya tuh dunia, aduh. Apa ya, kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Itu paham banget. Sebanyak apapun uang yang kamu punya, kalau dipakai untuk bayar sakit tuh nggak enak. Aduh, nggak enak, nggak ikhlas kayak. Iya benar. Makanya lebih baik preventif awal dulu gitu. Jadi visi dan misi itu yang aku terus berikan kepada investor bahwa aku akan membangun sebuah ekosistem kesehatan yang memang dibutuhkan khususnya untuk masyarakat Indonesia. Dan tentunya bukan hanya itu saja, tapi kita juga harus memberitahukan objektivitas kita setiap tahunnya mau bagaimana secara bisnis. Dan yang kedua potensi kliennya seperti apa. Dan yang ketiga adalah partnershipnya mau bagaimana gitu. Apalagi kalau misalkan telemedicine itu kan partner utama adalah dokter dan juga rumah sakit serta yang menggunakan adalah user gitu. Jadi kita benar-benar harus tahu apa sih sebenarnya yang mau kita lakukan. Mungkin kita bisa melihat kalau secara investor kita bisa memberitahukan mengenai proposisi dari pemasaran yang kita, produk kita mau kemana nih, value proposition produk kita mau kemana dan bagaimana gitu. Setelah mereka melihat itu, otomatis kita juga harus cari tahu bagaimana nih supaya nanti setelah misalkan investor sudah tertarik dengan kita harus punya yang namanya pengembangan operasional yang matang, finansial dan sebagainya. Dan yang keempat adalah kita juga harus tahu kita mengakuisisi talentnya yang bagaimana yang cocok untuk visi dan misi kita gitu. Jadi kebetulan aku di Halo Dokter tuh kalau misalkan kita mau bekerja sama dengan siapapun gitu, aku selalu bilang, yuk sesuai misi nggak nama misi kita, karena kalau misalkan nggak cocok dan nggak bilangin each other agak susah gitu. Apalagi kalau mengenai kesehatan itu memang harus benar-benar detail oriented banget kan gitu.
Jadi itu yang sampai akhirnya alhamdulillah investor juga tertarik karena melihat signifikan dari yang kita sudah buat, yaitu dari user, kita sudah 30 juta monthly active user, terus juga objektivitas kita tiap tahunnya juga tercapai, dan alhamdulillah tadinya cuma 1, sekarang kita ada beberapa big investor yang sudah join di sama kita seperti itu. Nah sekarang melanjutkan tadi yang sempat bukan terpotong sih, disinggung mengenai latar belakangnya Mbak Suci. Jadi beliau ini adalah announcer and kreatif di radio SK Sentral Komedi Indonesia. Komedi guys. Produser dan presenter di Legal Home Shopping. Lalu sekarang merintis bisnis Alo Dokter. Nah, gimana memang backgroundnya adalah karena sakit. Betul. Tapi does it helps dari ilmu komunikasi pekerjaan komedi kemudian jadi health nih gitu. Apakah Mbak Suci juga menambah ilmu dengan kayaknya gue harus belajar mengenai health juga nih, ngambil kelas khusus kah atau gimana? Okay, so let's wrap it up.